Seorang ayah di Gresik, Jawa Timur tega membunuh anaknya yang masih berumur 9 tahun dengan dalih himpitan ekonomi keluarga dan tidak ingin anaknya kelak hidup menderita. Jasad Akas siswi kelas 2 SD yang tewas di tangan ayah kandungnya Muhammad Kodat Afalul ALS atau Afan langsung dibawa oleh petugas Satreskrim Polres Gresik ke kamar jenazah RSUD Ibnu Sina Gresik. Anak tunggal tersangka ini tewas di lokasi kejadian akibat luka senjata tajam di punggungnya. Korban tinggal berdua dengan ayahnya lantaran sang ibu pergi sejak sepekan terakhir. Usai melakukan aksinya, tersangka langsung kabur ke rumah keluarganya di Manukan, Surabaya. Pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Belakangan ditemukan sebuah surat yang ditulis oleh korban di dalam kamarnya. Sebelum dihabisi sang ayah, korban sempat menggambar dan menulis pesan perpisahan kepada teman-temannya. Dalam gambar tersebut, korban mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Pelaku mengaku sebelumnya korban sering dibully lantaran profesi sang ibu yang bekerja menjadi pemandu lagu di tempat karaoke. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV1 mengabarkan. Kenapa kok sadis membunuh anaknya sampai ditusuk berkali-kali? Saudara. Iya, karena masih berkam. Sadar pas. Iya. Nggak kasihan. Sudah lama nikah sama istri? Sudah Berapa lama? 8 tahun. Ada rasa penyesalan nggak, Mas? Iya. Latar belakang ibunya. Salah satu alasanmu itu? Iya. Kecewa sama istri kan? Oke. Kita akan langsung dalami hal ini. Sudah ada narasumber di studio bersama kami. Ada Bang Reza Indragiri, Amril, psikolog forensik. Selamat pagi, Bang Reza. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Tentu ini menjadi duka kita bersama ya. Tentunya peristiwa yang terjadi dan kita saksikan pagi hari ini. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Bang Reza, mungkin kita fokus dulu begini Bang. Tadi kan sempat diputarkan ya, ada tulisan tangan yang diduga ini ditulis oleh korban gitu. Kalau kita melihat dari coretan tulisan itu, apakah ada kaitannya dengan kasus ini satu, dan apakah memang berada di bawah tekanan atau sebetulnya seperti apa? Karena ada tulisan selamat tinggal dan lain sebagainya. Tentu harus dicari tali temali antara surat itu dengan peristiwa pembunuhannya ya. Boleh jadi berhubungan, boleh tidak. Tetapi kalau sebatas kita membaca atau melihat surat itu, tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan orang tuanya, tapi lebih ditujukan kepada teman-temannya. Itu pun jadi pertanyaan, apakah teman-teman itu sosok nyata atau imajinasi korban saja. Di samping juga ada kalimat selamat tinggal, memilukan hati yang terbayang oleh saya. Adakah kemungkinan bahwa anak ini betul-betul dalam kondisi tekanan psikologis yang hebat? Apakah dibully atau depresi atau ada problem dengan orang tuanya dan seterusnya. Itu yang saya pikir perlu didalami. Nah, ini mengirim pesan penting, sangat penting bahkan kepada kita bahwa anak acap kali sulit untuk berkata-kata, tetapi kemudian segala macam problematika yang dihadapi, baik itu di sekolah, pertemanan di sekitar maupun di rumah, akan diekspresikan lewat gambar. Dengan kata lain, gambar merupakan pintu masuk yang sangat baik bagi kita untuk menyelami apa yang sesungguhnya sedang dialami atau dirasakan oleh si anak. Oke, tapi itu nanti tentu kita masih dalami ya. Tapi kalau kita bicara, Bang, kenapa kemudian persepsi ini muncul di publik, ada kaitannya dengan kasus ini, karena tulisan itu muncul 1 hari sebelum kasus pembunuhan itu terjadi. Jadi peristiwanya berdekatan ya? Peristiwa itu berdekatan. Tapi pertanyaan saya, kalau kita lihat atau analisa dari bentuk tulisannya, apakah ada ekspresi di bawah tekanan atau kekhawatiran yang dirasakan oleh korban ini? Itu tadi saya katakan, adakah kemungkinan bahwa anak ini dalam kondisi depresi, dibully, atau justru punya problem dengan keluarganya sendiri, dengan orang tuanya, atau dengan teman-teman sekitar? Itu yang harus dicari tahu oleh pihak kepolisian. Yang jelas, apapun kalimat yang ditulis oleh anak atau diucapkan oleh si anak, apalagi yang nuansanya negatif, sepatutnya untuk tidak disikapi secara sambil lalu. Karena sekali lagi, boleh jadi itu merupakan pintu masuk bagi kita untuk memahami sesungguhnya anak dalam kondisi psikologis seperti apa. Mengalami kondisi psikologis seperti itu artinya ada peristiwa-peristiwa yang secara berulang yang akhirnya dirasakan oleh si anak ini. Ya, kalau kita asumsikan bahwa surat itu adalah bukan hasil imajinasi belaka, tetapi sungguh-sungguh sosok-sosok yang digambar itu adalah sosok nyata, maka ada kemungkinan bahwa problem yang dialami oleh anak bukan berlangsung hanya pada 1-2 hari saja, tapi sudah berkepanjangan, kronis sifatnya, sampai anak pada sebuah titik tidak lagi bisa menemukan opsi lain kecuali menulis surat semacam itu. Tambahan Mas Bayu yang sangat kita khawatirkan, kalau anak-anak terinspirasi oleh media sosial, oleh tayangan-tayangan hiburan yang mengirim pesan keliru,
bahwa seolah-olah mengakhiri hidup adalah jalan yang terbaik untuk mengatasi segala macam persoalan. Karena itu dalam perbincangan semacam ini kita harus tegaskan secara lugas sebuah disclaimer bahwa terhadap kelompok usia apapun, dalam masalah apapun, mengakhiri hidup bukan merupakan sebuah solusi. Itu harus kita tandaskan ke pemirsa. Dengan kata lain, alih-alih menyelesaikan masalah, mengakhiri hidup justru mendatangkan masalah berlipat ganda terhadap diri yang bersangkutan maupun terhadap orang sekitarnya. Tapi sekali lagi, kalimat saya ini saya sampaikan dengan asumsi kalau isi surat itu adalah nyata, bukan imajinasi belaka. Oke, baik. Itu yang dialami. Kalaupun misalnya apa yang kita bahas pagi hari ini kan juga kita masih menunggu ya proses penyelidikan lebih lanjut. Tapi setidaknya ada peristiwa yang ada dalam kasus pembunuhan ini. Saya geser lagi sedikit ke pembunuhannya, Baik, Bang, yang sekarang dilakukan oleh si pembunuhannya ayahnya ini gitu. Kemarin kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian. Jadi rupanya si pelaku ini memang sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk membunuh si anak ini dengan berbagai pertimbangan, karena anaknya tadi, karena sosok si ibunya, profesi ibunya, kemudian dia tidak ingin dibully, kemudian ada alasan lagi bahwa karena Faktor himpitan ekonomi ya? kehidupan, faktor ekonomi gitu. Nah dari sini Bang, apakah Anda bisa melihat bahwa sosok ini memang sudah dalam tanda petik begitu ya, menyerah terhadap hidup atau bagaimana? Nah, kalau kemudian kita sudah bicara tentang pidana, pembunuhan, apalagi terhadap darah daging sendiri, maka sesungguhnya saya menghindari perbincangan-perbincangan yang justru akan memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk lolos dari jerat hukum. Misalnya begini, apakah kemiskinan merupakan penyebab seseorang melakukan perbuatan pidana? Teori klasik mengatakan iya. Tapi faktanya ada 1 juta orang papa tidak kemudian serta-merta menjadi pembunuh berencana. Itu artinya kemiskinan memang dianggap sebagai sebuah persoalan, tapi bukan persoalan yang membenarkan adanya tindakan pidana. Itu satu. Yang kedua, tadi konon ada, saya dengar bisikan gaib dan segala macam. Ya. Nah, kalau perbincangan semacam ini kita lanjutkan, saya khawatir justru kita memberikan celah bagi dia untuk memanfaatkan pasal 44 KUHP. Jadi alih-alih mengamini klaim sakit jiwa atau sejenisnya, justru kita patut menyanggah itu dengan meyakinkan kita semua, terutama otoritas penegakan hukum sendiri, bahwa pelaku itu sehat, waras, normal, rasional, karena hanya dengan asumsi semacam itu saja, maka pelaku akan kita bisa mintai pertanggungjawaban secara pidana. Oke. Yang kedua. Yang ketiga, anak merupakan salah satu korban potensial yang ideal. Artinya, ketika ada orang dewasa punya persoalan hidup dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara nyata, termasuk konflik dengan orang lain, dengan pasangan dan seterusnya, maka memang hitung-hitungan di atas kertas anak berpotensi untuk menjadi sasaran pengganti, substitusi. Nah, 3 poin ini saya pikir mudah-mudahan bisa kita pelajari dan mudah-mudahan membantu otoritas penegakan hukum untuk memastikan proses pidananya berjalan hingga tuntas. Oke. Di mana garis misalnya Bang, kalau misalnya tadi ada dua item yang disampaikan oleh Bang Reza gitu, soal bisikan goib dan lain sebagainya. Ya. Garis bahwa seseorang ini dianggap tidak waras, tidak sadar, gila, dan bahwa satu lagi bahwa dia memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, persoalan bagus. Jadi kita itu hitam putih saja kan ya, gila tidak gila, waras tidak waras, maaf, sinting atau sehat gitu ya. Tapi kalau kita buka buku pintarnya psikologi dan psikiatri, ada DSM, ada ICD, ada PPDGJ dan seterusnya. Ternyata sebutan untuk gangguan psikologis manusia dan gangguan psikiatri itu banyak, ada ratusan. Bahkan ada ribuan. Alhasil kita tidak bisa serta-merta mengatakan, oh ini waras, ini tidak waras, tidak begitu. Dibutuhkan penelitian individu per individu, sespesifik mungkin untuk bisa dipastikan diagnosisnya apa. Karena dengan simpulan macam itulah akhirnya kita akan bisa menentukan apakah proses pidananya akan berlangsung seperti biasa, ataukah proses pidananya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan harus menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa. Jadi pertanyaan misalnya selanjutnya adalah bagaimana kita mengklasterkan gangguan jiwa yang memang ini bisa dipidana secara hukum? Jawabannya nanti, Baik. Bang Reza, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, saya langsung lanjut ke Bang Reza. Pertanyaan saya tadi yang menggantung, Bang Reza. Klasterisasi seperti apa sih gangguan kejiwaan ini? Kalau seorang dalam kondisi gangguan kejiwaan sehingga bisa jerat dari hukuman pidana tuh yang dalam case seperti apa?
Saya tidak mau terlalu rinci nih menjawabnya karena memberikan amunisi bagi para pesakitan untuk betul-betul sakit lalu lolos dari hukum. Oke, kalau Tapi gitu yang paling parah secara gini, umumnya aja deh, yang paling secara umum parah, atau contoh kasusnya. yang paling parah itu skizofrenia. Kalau skizofrenia itu sudah tidak lagi bisa kontak dengan siapapun. Oke. Namamu siapa? 12 gitu. Sekarang jam berapa? Nasi tumpeng. Jawabannya udah tidak karu-karuan. Maaf yang misalnya keliling-keliling tanpa busana. Tapi saya tidak ingin memberikan label buruk pada mereka ya. Karena mereka kan sesungguhnya adalah pengidap disabilitas mental yang butuh pertolongan. Tapi jangan lupa, orang yang tersangkut masalah pidana itu tempo-tempo malingering. Pura-pura sakit. Menampilkan gangguan inilah, gangguan itu, dan seterusnya. Dengan harapan lagi-lagi agar bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam konteks itu saya pikir penting nih bagi teman-teman terutama di kepolisian untuk paham betul bahwa pasal 44 itu punya 2 ayat. Pasal 44 ayat 1 memang bicara bahwa kurang lebih orang yang tidak waras yang melakukan perbuatan pidana ya tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Teman-teman di polisi harus baca pasal 44 ayat 2. Di pasal 44 ayat 2 bunyinya kurang lebih orang yang memang dianggap tidak waras melakukan perbuatan pidana itu tetap harus dibawa ke hakim. Karena hakimlah nantinya akan menentukan apakah yang bersangkutan ini akan menjalani pengobatan atau lainnya. Lainnya termasuk apa? Kemungkinan hukuman. Jadi teman-teman di kepolisian tolong jangan meng-SP3-kan kasus pidana betapapun tersangkanya dianggap tidak waras. Oke, jadi itu kalau menurut Bang Reza nanti soal bisa lolos dari jeratan hukuman atau tidak ketika di pengadilan nanti. Pengadilan. Tapi pertanyaan saya begini Bang Reza, kalau tadi Bang Reza menyampaikan soal indikator seorang bisa lolos dari jerat hukum kalau berdasarkan gangguan kejiwaan ya. Berarti artinya kalau kita lihat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap pelaku ini kan pelaku menjawab secara gamblang ya, artinya tidak ada kendala di sana. Berarti ini nggak berpotensi soal gangguan kejiwaan kalau itu gitu. sudah bagus. Artinya teman-teman kepolisian juga tidak usah selalu tergopoh-gopoh melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Tidak harus, itu boros jadinya. Oke. Penegakan hukum kita itu punya 3 azas. Harus cepat, sederhana, dan murah. Jangan setiap tersangka, apalagi yang sedikit-sedikit mengklaim punya gangguan ini, gangguan itu, dan seterusnya, langsung diperiksakan secara komprehensif. Kan mahal biayanya. Nah, jadi, saya pikir teman-teman di kepolisian perlu juga punya kemampuan mendasar lah. Untuk supaya tidak menakar apakah orang ini waras atau tidak waras dalam pengertian kompeten atau tidak. Bisa berpikir jernih, bisa berkomunikasi, dan mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Ya sudah, tidak perlu pemeriksaan psikologis. Oke, kalau itu dalam proses hukum. Saya balik lagi ke ini Bang, ke si pelaku ini. Dia berpikir bahwa kalau dia membunuh anaknya akan terbebas dari derita dan apapun bentuknya. Asumsi itu muncul atas dasar apa Bang? Karena apa? Mentalitinya dia atau bagaimana? Di dalam psikologi ada istilah MSBP, Munchausen Syndrome by Proxy. Ini juga sama ekstrimnya. Bahwa ada orang tua, terutama sekali menurut riset adalah para ibu, yang menyakiti anak mereka dengan tujuan apa? Agar dia legitimate sebagai seorang ibu. Motif lain apa di balik MSBP? Saya ingin menyelamatkan anak saya. Jadi ini ironis memang. Saya ingin menyelamati anak saya ingin melindungi anak saya, tetapi dengan cara membunuh, dengan menyakiti dia, dengan membuat anak bergantung hidupnya pada diri saya. Ini memang punya diagnosis tersendiri. Tadi saya katakan Munchausen Syndrome by Proxy, tapi garis bawah, orang-orang yang mengidap MSBP tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Artinya mereka paham apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan itu mereka lakukan sesuai kehendak mereka. Oke, kalau MSBP yang tadi Abang sampaikan, apakah ini levelnya derginya sama nggak dengan misalnya tadi kita bicara karena ketidakmampuan dia menyelesaikan perselisihan atau pertikaian dengan orang sekitarnya termasuk pasangan tadi, akhirnya anak yang jadi korban? Itu lain persoalan. Kalau ilustrasi situasi yang Mas Bayu katakan barusan, itu tampaknya bukan merupakan masalah gangguan kejiwaan, tapi problem sosialisasi. Bagaimana yang bersangkutan mengalami kendala untuk membangun relasi sosial yang wajar dengan lingkungan sekitar. Lebih-lebih lagi, tampaknya orang semacam itu, dia berkehendak dan dia paham tentang perbuatan jahat yang dia lakukan. Pidana. Kita bicara lagi soal si pelaku begitu ya. Kalau misalnya tadi Abang bilang karena dia ada permasalahan sosial misalnya begitu ya. Kita lihat kasus ini akibatnya fatal, anaknya meninggal dunia. Orang-orang seperti ini gitu mungkin bisa dikenali nggak sih Bang, apa ya misalnya gejalanya atau mungkin
self identification gitu bahwa saya memiliki permasalahan sebenarnya gitu. Kesulitannya adalah orang kita tidak terbiasa untuk menjawab secara jujur tentang kondisi psikisnya. Kalau kondisi fisik gampang. Oh, saya patah tulang nih, saya diare nih, saya cacingan, saya terkilir dan seterusnya, saya pusing. Tapi kalau sudah ditanya apa kabar yang menyangkut kondisi kejiwaan, cenderung kita akan tutupi. Contohnya ya, orang kita kalau ditanya apa kabar, jawabannya pasti Ya. baik-baik saja. aja. Gitu. Padahal nggak baik-baik juga. Padahal tidak baik-baik saja. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi aib besar. Memalukan sekali kalau ada orang yang mau buka-bukaan tentang kondisi kejiwaannya, tentang kondisi mentalnya. Oh, saya sedang depresi nih, dan seterusnya. Ini yang menyulitkan kita untuk mendorong masyarakat melakukan identifikasi diri. Mendiagnosis diri sendiri. Akibatnya apa? Karena memilih untuk ditutup-tutupi, problemnya terlalu berat, akhirnya prognosisnya, ramalan kesembuhannya menjadi negatif. Kalau ramalan kesembuhannya menjadi negatif, maka relatif penyembuhannya juga akan menjadi semakin sulit. Yang mengerikan adalah kalau kita bicara kondisi-kondisi berat yang memungkinkan atau mendorong orang untuk kemudian melakukan perbuatan pidana. Kembali lagi bicara tentang ketidakwarasan. Setiap orang, termasuk kita ini, punya gangguan kejiwaan, saya yakin. Pasti punya. Tapi tidak serta-merta gangguan kejiwaan yang kita punya ini mendorong kita, mengkondisikan kita untuk melakukan perbuatan pidana. Oke. Jadi ini yang tentu kita tunggu nanti. Tapi saya ingin balik lagi gini, Bang Reza. Kalau kita fokus soal gangguan kejiwaan, ini menarik ya untuk kita dalami. Karena ini kan sebetulnya ada isu dugaan gangguan kejiwaan. Ini kan muncul karena motif yang disampaikan oleh pelaku ini kalau perspektif umum, ya ini kayaknya nggak masuk logika deh dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat polisi menyebut bahwa ini ada dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Apakah dua hal ini saling berkaitan kalau kita bicara soal konteks gangguan kejiwaan ya? Apa sih artinya pembunuhan berencana? Ya. Berencana itu di mana? Proses orang melakukan perencanaan kejahatan itu seperti apa? Prosesnya adalah ada kalkulasi di dalam kepala pelaku. Target, insentif, sumber daya, dan risiko. Bisa kita pastikan, hanya orang yang sehat, hanya orang yang normal, bahkan hanya orang yang cerdas yang bisa melakukan kalkulasi kejahatan semacam itu. Target, insentif, sumber daya, risiko, dia hitung di kepalanya sebelum dia melakukan eksekusi. Waras, pidana berjalan. Oke, artinya kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, sekali lagi kita tunggu ya, karena ini kan kita nggak tahu nih apakah memang betul gangguan kejiwaan atau tidak. Ya. Tapi kalau misalnya proses hukum ini terus berlanjut begitu ya, Bang ya, kan bicara soal pembunuhan berencana ini kan hukumannya maksimal hukuman mati. Iya. Nah, tapi kalau dalam case seperti ini, kasus seperti ini, apakah ada hal yang meringankan kalau menurut Bang Reza? Kembali, kalau sudah bicara tentang pidana, apalagi korbannya anak-anak, bagi saya tidak ada kompromi. Justru mindset yang harus kita bangun adalah bagaimana menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada pelaku. Itu mindset saya. Saya tidak mau bicara yang justru meringankan dia, memberikan amunisi bagi dia untuk melakukan pembelaan diri dan seterusnya. Oke, Bang. Tadi saya bicara soal self identification gitu ya, bagaimana kita. Tapi sebagai status setidaknya ini bagi kita semua bahan edukasi, Bang. Kalau misalnya memang ada anak-anak kondisinya seperti si korban ini, apa yang bisa dikenali gejala-gejalanya? Mungkin karena dia akan mengeluarkan energinya gitu kan lewat gambar, lewat tulisan. Tapi sebagai orang dewasa kan kita juga patut setidaknya mengamati gitu kondisi anak-anak ini. Itu sebabnya di sekolah itu ada guru BK. Dengan asumsi guru BK ini menjadi agen, bukan menjadi satu-satunya ya, menjadi agen yang kemudian memberikan pembekalan kepada seluruh guru untuk bisa membantu anak didik mengidentifikasi kondisi psikis mereka. Makanya di sekolah ada pelajaran menggambar, ada kegiatan bercerita, ada kegiatan mengarang dan seterusnya. Adalah apa? Dengan harapan di samping ajang mencurahkan kreativitas, kegiatan-kegiatan semacam itu akan bisa dijadikan sebagai kertas untuk membaca kondisi si anak. Karena anak sulit lah untuk berbincang dewasa dengan bahasa konseptual seperti kita-kita ini. Tapi anak akan bercerita lewat gambar, lewat dongeng dan seterusnya. Itulah manfaat pelajaran-pelajaran semacam itu. Nah, konsekuensinya apa? Ternyata guru menggambar, guru menyanyi, guru bahasa Indonesia dan semua guru juga perlu pembekalan psikologis tentang kondisi kesehatan psikis anak. Oke, satu lagi, Bang. Kondisi-kondisi seperti yang dialami oleh pelaku gitu ya, berasumsi bahwa anaknya bisa terjerat terbebas dari derita itu dengan membunuh gitu. Itu ada hubungannya dengan kondisi keluarga tidak, Bang? Ada. Tadi saya katakan Munchausen syndrome by proxy itu terjadi di lingkup keluarga oleh orang tua dan menyedihkan bahwa menurut riset kebanyakan adalah para ibu yang memiliki kondisi semacam itu. Apakah ibu-ibu dengan MSBP ini tertekan batinnya? Tampaknya iya.
tinggal lagi dicari tahu apakah keterkanan itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya atau sebelum rumah tangga itu dibangun juga sudah punya cikal bakal persoalan. Jadi memang persoalan sulit. Tetapi saya harus tandaskan betul ini. Walaupun misalnya ada pelaku yang dicap MSBP, Munchausen Syndrome by proxy, tetap dia waras, tetap dia sehat, pertanggungjawaban pidana harus berjalan. Karena akhirnya adalah yang menentukan nanti di pengadilan, Bang ya. Tepat. Oke. Pasal 44 ayat 2. Baik, terima kasih Bang Reza Terima kasih atas banyak. Terima kasih. informasinya pagi hari dan juga waktunya. Oke.